Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Baik Bu, Ya, alhamdulillah. walaupun kita di jam terakhir harus tetap semangat. Ibu tahu kalian sudah mau pulang sekolah semua ya. Sudah lihat-lihat jendela, sudah capek ya, tapi harus tetap semangat, oke? Nah, sebelum kita mulai belajar supaya tetap semangat, Ibu ada yel-yel tentang literasi. Kalau Ibu bilang salam literasi, kalian langsung buka buku, prok. Tapi bukan Pak Tarno ya, bukan prok itu, tapi tepuk tangan. Buka buku, prok. Terus, salah. Ambil buku dulu, buka buku, baca buku. Yes. Bisa? Bisa Bu. Ya, pinter semua anak-anak Ibu ini ya. Kita mulai ya. Patrick yang baru gabung, kita mau yel-yel sedikit. Ya, yaitu kalau misalnya Ibu bilang salam literasi, kalian langsung jawab ambil buku, buka buku, baca buku. Ambil buku. Yes. Baca buku. Ya, oke, siap? 1, 2, 3. Salam literasi. Ambil buku. Ambil buku, buka buku, baca buku. Yes. Yes. Ya, tetap semangat ya, walaupun sudah jam terakhir. Mudah-mudahan kegiatan membaca bukunya di sekolah atau di rumah tetap kalian terapkan. Oke anak-anak, Ibu lihat di sini sepertinya masih banyak yang di kantin ya. Dedi ya belum masuk semua, baru sebagian. Sambil kita menunggu teman-temannya, hari ini kita mulai pembelajaran dulu ya dengan berdoa. Ibu minta Darwanto memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Silahkan Darwanto. Ya, Darwanto sepertinya masih ngelamun ya. Coba Ibu minta Ari Bastian saja untuk memimpin doa. Silakan kepada Ari. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih Ari Bastian sudah membantu Ibu untuk memimpin doa teman-temannya yang sebelum belajar ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru ya. Sebelum Ibu sampaikan materi yang baru ini, Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang teks apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat teks minggu lalu tentang apa, Herdiani? Eksposisi Bu. Iya, benar sekali. Pinter ya, masih ingat materinya tentang teks eksposisi. Kalau kemarin kita belajar tentang teks eksposisi, minggu ini kita belajar tentang teks anekdot. Nah, anak-anak sudah ada yang pernah mendengar belum kata-kata anekdot itu sendiri? Atau belum pernah sama sekali? Belum pernah ya. Kenapa sih kita kenapa sih Bu kami harus belajar teks anekdot? Kami aja nggak kenal dengan teks itu ya. Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa atau dapat menceritakan kembali teks anekdot itu dengan pola penyajian yang berbeda ya. Nah, manfaatnya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya supaya anak-anak itu bisa menyampaikan pendapatnya kepada orang lain dengan bahasa yang santun sehingga orang lain tidak merasa tersinggung. Ya, itu kira-kira manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu ada satu video stand up comedy. Ibu yakin Dedi, Gunawan ini pasti sudah pernah nonton stand up comedy di TV ya. Iya kan? Nah, Ibu minta pada saat kalian mengamati video ini, kalian carilah informasi sebanyak-banyaknya dari video tersebut. Nanti Ibu akan tanyakan sesudah kalian mengamati video ini. Paham?
Paham, Bu. Paham ya? Siap ya? Ya, baik anak-anak sudah menyimak videonya tadi? Sudah terdengar suaranya? Benar. Terdengar ya. Itu tadi adalah ya, bagaimana Gunawan? Suaranya mungkin pantul atau saya saja mungkin tadi. Ada pantulan suara ya? Iya. Iya, ada Bu sedikit. Nah, tadi videonya itu judulnya adalah Kiki Saputri merosting Menteri Pak Jokowi ya, para Menteri Pak Jokowi. Nah, Ibu mau tanya, sekarang Ibu mau minta pendapat kalian, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya dari hasil menyimak video tadi? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Endang? Videonya tadi lucu, Bu, lucu. Iya. Ada siapa tadi di situ? Ada Bu Susi, Iya, siapa Ibu Susi itu, Endang? menteri, Bu, menteri dulunya. Tapi Iya. sekarang sudah nggak jadi. Iya, Menteri Kelautan ya. Ah, Kemudian apa yang disampaikan oleh Kiki Saputri kepada Ibu Susi? ya, tadi nggak begitu jelas, Bu. Mantul-mantul suaranya, Bu. Oh, suaranya mantul-mantul karena gangguan teknis ya. Yang jelas tadi- lucu, Bu, ya. Iya, ada unsur Bu, lucunya. ada humornya, ada ada ketawa-ketawa humornya. semua tadi, Bu. Iya, yang kedengeran yang ketawanya saja ya. Iya, Bu, Obrolannya ya. nggak kedengeran. Enggak. Ya, oke. Jadi ada unsur humornya, kemudian ada orang pentingnya, ada Ibu Menteri di situ ya. Kemudian satu lagi ada kata-kata yang disampaikan. Ibu ulangi kata-kata Kiki tadi bahwa Bapak Jokowi itu memilih Ibu Susi sebagai menteri, bahwa dia membutuhkan orang gila untuk melakukan suatu terobosan. Nah, ya, itu adalah kalimat apa? Kalimat apa, Endang? Ya. Kalimat Dia bilang dia butuh orang gila untuk melakukan terobosan, kemudian dia mengatakan bahwa ternyata banyak orang waras di Indonesia ini yang tidak bisa bekerja. Kira-kira- kalimat ini, Bu. Kalimat apa? Stand up comedy ya, Bu, ya? Iya, kalimat. Iya benar, Ari Bastian. Itu namanya sindiran. Menyindir siapa? Menyindir bahwa Susi. banyak. Menyindir siapa, Nak? Untuk Bu Susi. Menyindir Bu Susi. Menyindir Ada pejabat. lagi. Pak Jokowi, Bu. Salah, Bu. Saya, Bu. Iya, Dedi. Menyindir orang yang tidak bekerja. Jadi diminta Ibu Iya. Susi yang otaknya lebih gila untuk bekerja daripada yang Bagus waras, Bu. sekali. Iya, benar. Jadi Ya. pinter. Tepuk tangan untuk Dedi. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai teks anekdot itu ciri-cirinya hampir sama dengan stand up comedy tadi. Ada kalimat-kalimat sindiran, tetapi sindiran tersebut tidak membuat orang lain merasa tersinggung. Yang disindir ini adalah biasanya orang-orang yang dianggap, kalau menteri itu dianggap apa? Penting, Bu. Iya, dianggap Pejabat. orang yang Pejabat. penting, pejabat. Biasanya teks anekdot melakukan sindiran seperti itu kepada pejabat, orang-orang penting, tapi dengan bahasa yang mengandung unsur humor yang membuat orang tertawa sehingga orang tersebut tidak tersindir. Ya, kita lihat tadi Ibu Susi tidak marah dikatain orang gila, justru dia tertawa terbahak-bahak di sana kan. Nah, seperti itu kira-kira contoh teks anekdot. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah menyampaikan kembali pola teks anekdot dalam bentuk bahasa yang berbeda, ya, bukan menyampaikan teks anekdot secara lisan, tidak, itu untuk pertemuan kita minggu depan. Untuk pertemuan kita minggu ini adalah anak-anak menyampaikan kembali teks anekdot itu dengan pola penyampaian bahasa yang berbeda, jadi secara teks tertulis ya. Ya, Bu. Tunggu sebentar, Ibu akan membagikan
materi kita hari ini, anak-anak sambil Ibu membuka. Ibu, Dedi itu nggak diem tuh Bu, gerak-gerak terus. Ya, Nungguin anak-anak orang. silakan buka ini apa namanya LKPD-nya masing-masing dan juga membuka buku modul pelajarannya yang sudah Ibu bagikan. Ya. Nah, kelihatan Baik, di sini? Ibu Kelihatan ya? Terbaca, Nak? diperbesar Bu. Kecil Bu tulisannya Bu. Iya. Oke. Ya, Nah, ini sudah terbaca? Ya, udah Bu. Sudah. Sekarang Ibu minta yang jadi Tono Gunawan, yang jadi Udinnya Dedi. Siap ya? Dibaca percakapannya ini, yang jadi Tononya Gunawan, yang jadi Udinnya Dedi. Nah, Ibu baca judulnya dan juga pengantarnya. Halo Gunawan dan Dedi, kedengeran? Ya. Siap ya? Siap. Ya, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Suaranya. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Iya, baik ya. Itu tadi contoh teks anekdot dalam bentuk dialog. Dia Iya, Gunawan, ini kan kalau bentuk dialog dia seperti bercerita ya, seperti ngobrol ya. Antara siapa tokohnya, Gunawan? Ya, Bu. Tokohnya siapa? Tono dan Udin. Iya, Tono dan Udin. Mereka berdua ini berdialog menceritakan tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Jadi kalau dosen yang menjadi pejabat ini dia ngajarnya tidak mau berdiri karena kenapa katanya? Takut Kursinya diambil didudukin, orang Bu. lain, Bu. Iya, ini ada makna sindiran. Ya, jadi bukan kursinya yang dia duduki diambil oleh orang lain, tetapi takut kedudukannya itu diambil oleh orang lain. Sekarang Ibu minta Herdianing. Ada Herdianing sudah masuk kelas? Bu. Ya, Herdianing, tolong dibaca. Ini contoh penyajian teks anekdot yang ini tadi ya, sama dosen yang juga menjadi pejabat, tetapi dalam bentuk Kita narasi. penunan. Ya, kita aja ya Bu ya. Kalau Dosen yang juga menjadi pejabat. Iya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Iya, Namun- stop dulu Herdianing. Nah, di sini pas Herdianing baca tadi, ada persamaannya tidak dengan teks dialog yang di awal? Ada Bu, isi Ada. ceritanya sama, tokohnya juga sama. Ya, kalimat yang diucapkannya juga sama. Kemudian ada perbedaannya tidak di sini? Ada Bu Ada, Bu. perbedaannya. Satu Iya. itu Mm-mm. kalau yang di bagian bawah itu dia bentuknya bercerita Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau dia Di bentuk atas dialog. kalau bentuk narasi ini kita tambahkan kalimat kita sendiri sehingga dia menjadi bentuk seperti cerita. Ya, di sini ditambahkan Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Nah, di awal sini tidak ada kata Udin ogah-ogahan. Ya, di sini Udin mengatakan, begitu saja diperhatikan. Nah, paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Ya, oke. Lanjut lagi.
Ibu tanya kalau begitu Herdiani, apa perbedaannya antara teks dialog dan teks narasi yang sudah Herdiani baca? Kalau menurut saya ya Bu ya, Iya. dialog itu dia menggunakan kalimat langsung Bu biasanya Bu. Iya, bagus. Nah, kalau narasi dia bisa menggunakan kalimat langsung, bisa juga menggunakan tidak langsung. Iya. Kemudian yang berikutnya kalau teks apa yang di atas itu Bu, dialog dia berbentuk percakapan. Benar. Sementara kalau narasi dia berbentuk cerita. Iya, bagus sekali ya. Pinter-pinter semua anak ibu di sini. Jadi sudah bisa kita ambil kesimpulan bersama bahwa kalau teks dialog itu dia bentuknya seperti percakapan, ketika anak-anak ubah bentuknya menjadi bentuk narasi, boleh anak-anak tambahkan kalimat yang lain, kemudian juga tetap kalimat langsungnya ini juga harus dituliskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Kalau diam tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Oke, ini sudah jelas. Kalau begitu Ibu minta anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan LKPD-nya dibuka ya. Seperti kelompok minggu lalu, seperti biasa, Beatrix sama Elizabeth. Elizabeth sudah masuk belum? Beatrix? Oh iya, tidak apa-apa ya. Beatrix duduknya sebangku sama Elizabeth kan? Iya Ibu. Silakan kalian kerjakan berdasarkan teman sebangkunya masing-masing. Ini ada contoh, bukan contoh ya, ada soal mengenai cara mengubah teks anekdot dalam bentuk dialog menjadi bentuk narasi seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Silakan anak-anak buka LKPD-nya. Nah, untuk tugas ini nak ya, karena ini merupakan proyek, kita sepakati bersama. Minggu depan kalian ada banyak kesibukan tidak? Enggak Bu, enggak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau begitu minggu depan proyek ini harus sudah selesai ya. Ya Bu. Sepakat? Bu. Oke, jadi kita sudah menyepakati bersama bahwa tugas ini, proyek ini harus kita kumpulkan minggu depan. Nah, untuk hari ini PR-nya Bu. proyek tugas ya kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Nah, untuk hari ini kita akan menguji hasilnya sementara. Nanti ada beberapa kelompok dari temannya yang tampil untuk menyampaikan hasil diskusinya, sementara yang lain boleh menanggapi. Paham? Paham Bu. Iya. Silakan kalian baca teks anekdot berikut ini, judulnya Aksi Maling Tertangkap CCTV. Kemudian kalau sudah kalian baca, lalu kalian observasi teks ini, ya, sudah diobservasi isinya, kemudian kalian tentukan langkah-langkah bagaimana mengubah pola bentuk dialog menjadi bentuk narasi, lalu kalian tuliskan kembali teks cerita ini ke dalam pola yang berbeda, yaitu bentuk narasi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah? Belum Bu, belum. Bertanya Bu. Iya, Gunawan. Belum Bu. Bisa dijelaskan ulang lagi Bu, langkah-langkahnya menyusun teks narasi itu dari teks anekdot. Secara singkat iya. aja Bu. Secara singkat ya. Tunggu sebentar. Ibu Herlina berisik Bu. Herlina, tolong jangan berisik dulu ya. Herlinanya main-main Bu. Iya, Herlina tolong Terus Bu, main-main terus dia. konsentrasi belajarnya, Herlina. Main. Silakan sambil menunggu Ibu menyampaikan materinya, anak-anak silakan mengobservasi teks yang sudah Ibu berikan tadi ya. Ya Bu.
Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ini Ibu percepat saja ya. Dan tanda dan juga bentuk narasi. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana ya Gunawan tadi pola penyajian anekdot? Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan memperhatikan kalimat langsung yang terdapat dalam teks anekdot. Ya, langkah pertama Gunawan harus memperhatikan kalimat langsung yang terdapat dalam teks anekdot. Jadi diobservasi itu Gunawan cari dulu kalimat langsungnya yang mana. Sekarang anak-anak simak ya. Ini adalah contoh pola anekdot yang berbentuk dialog. Yang pertama, ciri-cirinya tadi kalau bentuk dialog atau kalimat langsung dia menggunakan tanda titik dua, tanda petik dua, menggunakan huruf kapital dan ketika ada tanda petik dua. Ibu baca ya. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dialog dengan dua orang, yaitu Tono dan juga Udin. Lalu bagaimana mengubahnya menjadi bentuk narasi? Narasi adalah bentuk cerita. Jadi pola teks anekdot dari bentuk dialog tadi, ketika kita mengubahnya menjadi bentuk narasi, tentu kita boleh menambahkan dengan kata-kata yang lain sehingga teks anekdot tersebut enak untuk dibaca dan mudah dipahami. Nah, yang kedua, Gunawan sesudah Gunawan menentukan kalimat langsung, boleh menambahkan kata-kata yang lain sehingga bentuk narasi ini lebih mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Tetapi tetap ingat ya, kata kuncinya adalah kalimat langsung yang terdapat dalam bentuk dialog tadi. Kalimat langsung tersebut tetap kita gunakan, tetapi kita boleh menambahkan dengan kata-kata yang lain, boleh di awal, boleh di tengah, dan di akhir. Berikut ini kita lihat contohnya. Sebelum kalimat langsung yang diucapkan oleh Tono, kita boleh menggunakan kalimat sebelumnya, yaitu bosan dengan situasi hening, Tono mulai membuka percakapan. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, ini adalah kalimat yang terdapat di dalam dialog tadi. Kalimat langsung ini tetap kita masuk, tetapi kita tambahkan dengan kalimat di depannya. Lalu untuk menambahkan kalimat langsung pada yang kalimat kedua yang diucapkan oleh Udin, kita tambahkan dengan kalimat lain, yaitu Udin yang berada di sebelahnya berdecak sebelum dan akhirnya berkata, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, begitulah cara mengubah pola anekdot yang berbentuk dialog menjadi pola anekdot yang berbentuk narasi. Mudah bukan? Ya, bagaimana Gunawan? Sudah menonton video pembelajaran tentang teks anekdot tadi? Sudah paham ya? Sudah paham, Bu. Intinya bisa kita tambahkan dengan kalimat kita sendiri, Bu, ya. Yang penting jangan hilangkan maksudnya. Benar sekali ya. Baik, Ibu minta karena ini sudah waktunya 10 menit ya, kita lihat untuk menguji hasil sementara. Ibu minta Ari Bastian dari kelompoknya silahkan untuk menampilkan hasil proyeknya sementara. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kelompok saya. Dari teks tadi sudah kami ubah menjadi dalam bentuk narasi. Saya akan bacakan. Seorang warga melapor kemalingan kepada kepolisian. Pak, saya kemalingan.
lapornya. Kemalingan apa? Tanya polisi. Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Jawab pelapor dengan tersenyum. Polisi bingung mendengar cerita pelapor. Kemalingan kok beruntung? Tanya polisi. Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Tanya polisi. Belum, jawab pelapor sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya tangkap, kata polisi. Pelapor bingung dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Itu, Bu. Iya, bagus sekali ya hasil dari kelompok Ari Bastian. Ya, baik, silahkan temannya yang lain untuk mengomentari. Silahkan kepada Dedi. Baik, Bu. Ya, Yang Dedi, ingin bagaimana saya tanggapannya? komentari, Bu, Mm-mm. kok si pelapor yang kena sanksi kembali ya, Bu? Iya, nah itulah tadi dari cerita anekdot ya, dia ini menyindir bagaimana kondisi hukum di Indonesia ya. Justru orang yang melapor itu yang justru tertangkap, bukan orang yang justru yang malingnya ya. Nah, karena kondisi hukum di Indonesia ini suka terbalik, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Atau yang ada Kira-kira. uang, Bu? Iya, sistemnya bagaimana? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Teks anekdot ini melakukan sindiran, tetapi yang disindir ini tidak merasa tersinggung. Kalau kita langsung serta-merta menggunakan kalimat kita dengan orangnya, berbahaya ya. Kita bisa terjadi apa-apa dengan diri kita nanti. Nah, seperti itu nak manfaatnya kalau kita belajar tentang teks anekdot, kita dapat menyampaikan pendapat kita, namun orang lain tidak merasa tersinggung. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari materi anekdot kita pada hari ini. Ibu mau tanya apakah sudah jelas, sudah paham tentang materinya? Sudah, Bu. Sudah, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah Jelas, Bu. kalau begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, silahkan kalau ada anak-anak yang mau bertanya, diberikan kesempatan atau mengemukakan pendapatnya tentang hasil belajar kita hari ini. Tidak ada, sudah paham semua ya? Oh iya, jadi boleh. Baik, Bu. Hari ini saya belajar tentang teks anekdot, Bu. Iya. Jadi saya mulai artinya tahu apa itu teks anekdot, teks yang berisi sindiran secara halus, Bu. Terima kasih, Iya. Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa teks anekdot itu teks yang berisi sindiran, biasanya kita menyindir orang-orang penting, dan satu lagi ada unsur apa di dalamnya, Gunawan? Ada unsur humor, Bu. Iya, ada unsur humor. Bagus, Dedi. Ya, Gunawan boleh? Berarti sindir orang tidak dilarang ya, Bu ya? Yang penting kita menyindirnya dengan bahasa yang halus, yang tidak membuat orang lain tersinggung ya. Oke, kalau begitu Ibu ingatkan sekali lagi tugas kita minggu depan harus dikumpul, ini proyek tugasnya ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini, Ibu minta anak-anak menyiapkan materi belajar di rumah untuk pelajaran minggu depan, yaitu mengenai evaluasi teks anekdot ya, sudah masuk ke materi yang baru. Nah, baik, Ibu minta, kalau tadi Ari Bastian sudah memimpin doa, Ibu minta Darwanto memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini ya. Ibu lihat anak-anak sudah gelisah karena lonceng sebentar lagi akan bunyi, kita mau pulang ya. Iya, Bu. Silakan, Iya, Bu. Darwanto, Siap, Bu. doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran bahasa pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu Imelda. Iya, terima kasih anak-anak ya sudah aktif belajar hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Wih, keren ya. Makasih Bu Imelda. Selamat pamungkas penutup dengan baik. Saya persilakan Pak Alamsari untuk memberikan masukannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Hidi. Selamat Ibu Imelda. Terakhir penutup untuk kegiatan peer teaching kita. Jadi Ibu Imelda ini sangat memahami siswanya karena jam-jam terakhir maka menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Memang seperti itulah Bapak Ibu, ketika kita mengajar di kelas kita memang yang paham bagaimana kondisi siswa kita, apalagi di jam-jam rawan, di jam-jam setelah makan siang, jam terakhir itu memang siswa sudah mulai gelisah dan perlu memang pembaruan dalam strategi ataupun metode pembelajaran yang kita gunakan. Jadi secara umum sudah baik Ibu Imelda menggunakan ada ice breaking-nya tadi di bagian awal untuk menyegarkan siswa supaya mereka kembali bersemangat mengikuti pembelajaran di jam-jam terakhir. Kemudian untuk kegiatan intinya secara umum sudah bagus Ibu Imelda menggunakan ada stimulusnya, menayangkan video tadi, video tentang teks anekdot ya. Jadi ada lawakan semacam stand up komedi tadi ditayangkan dengan durasi yang cukup panjang. Kemudian Ibu Imelda tadi sudah bagus mensiasati, agak dipercepat sedikit karena mengingat kondisi yang tidak memungkinkan ya, kondisi yang tidak real karena kita masih dalam peer teaching. Kemudian dari video tersebut Ibu Imelda menanyakan kepada siswa untuk mendapatkan respon mereka berkaitan dengan apa yang mereka tonton. Kemudian dilanjutkan dengan kerja diskusi kelompok, memberikan LKPD pada kelompok, pada siswa. Di LKPD itu sudah ada teks anekdotnya, ya mereka mengerjakan. Nah, saya pikir tadi mereka fokusnya ke teks anekdot yang ada di LKPD tadi sudah selesai, maksudnya mereka mengerjakan itu dari setelah Ibu Imelda bagikan LKPD sampai akhir itu. Ternyata di tengah-tengah itu muncul tayangan juga mengenai pola penyajian teks anekdot tadi ya, PPT, karena ada siswa yang bertanya seperti itu. Belum jelas. Iya. Nah, itu kalau sebaiknya Ibu Imelda justru itu lebih baik ditayangkan di awal kalau memang itu kan materi yang sangat membantu siswa. Karena tujuan utama Ibu Imelda kan di sini adalah siswa mampu mengonstruksi ya dalam cerita teks anekdot dalam bentuk yang berbeda kan artinya. Jadi Ibu Imelda sah-sah saja kalau memberikan penjelasan langsung berkaitan dengan apa saja pola penyajiannya. Karena memang tugas kegiatan inti mereka adalah mereka nanti mengubah teks anekdot ke dalam bentuk yang berbeda. Jadi tidak apa-apa. Jadi tayangan tadi Ibu Imelda tayangkan di awal, setelah video, kemudian tanya jawab sedikit, langsung lanjut ke menayangkan PPT tadi berkaitan dengan bagaimana strategi ataupun cara mengubah teks anekdot ke dalam bentuk yang berbeda. Baru Ibu Imelda berikan LKPD, mereka berdiskusi dalam kelompok. Di dalam LKPD itu sudah ada, soalnya sudah baik. Mereka membaca teks anekdot yang disajikan dan tugas mereka adalah mengubah teks anekdot di dalam LKPD itu ke dalam bentuk yang berbeda dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Cukup batas itu lebih sistematis dibandingkan Ibu Imelda di tengah-tengah, ketika siswa memang belum paham baru ditayangkan ya. Jadi silakan nanti diubah skenarionya, itu ditayangkan di bagian awal, saya tidak apa-apa. Untuk kegiatan penutup secara umum sudah baik Ibu Imelda, hanya mungkin pada bagian pemberian penguatan tadi agak kurang ya, menyimpulkan tadi untung direspon diingetin. Iya. Baru teringat seperti itu, kalau tidak lewat kayaknya. Seperti itu untuk menyampaikan. Mungkin itu secara umum Ibu Imelda. Kembali ke Pak Wahidi. Terima kasih Pak Alam. Makasih Pak Alamsari, begitu detail ya masukan tadi Bu Imelda dari Pak Alamsari dicatat, jadi simulasinya boleh ditukar dengan menampilkan lebih dahulu. Mungkin pertimbangan Pak Alamsari karena pukul 14 sore hari, jadi kalau ditampilkan hal yang menarik memancing siswa untuk fokus, nah itu pertimbangan nantinya ya. Ini suatu situasi kondisi, jadi kalau memang jam pelajaran bahasa Indonesia ada di jam 5 ke 6,
Jadi jangan dulu dikasih yang serius, dibawa santai, tenang dulu sehingga mereka lebih fokus nanti ya menikmati pembelajaran itu. Pas bener materinya, emang dosen yang memiliki rangkap jabatan gitu ya. Jadi dia itu kalau ngajar nggak mau berdiri terus. Nah ini saya ini nggak pernah berdiri, duduk terus gitu ya. Emang baik. Mohon maaf Pak ya. Oke, tidak apa-apa. Selebihnya sudah bagus. Orientasi pada peserta didik sudah lebih dominan. Jadi guru memang bertindak sebagai fasilitator. Peran peserta didik juga dimaksimalkan. Ada hal kecil mungkin butuh perbaikan, selebihnya saya ucapkan selamat. Kalau begitu saya tutup kegiatan rekodnya dan kita akan rekod kembali nanti. Terima kasih Pak Ahmad Wahyudi.